Bab ke-19, Istriku yang Viral. Pagi hari saat waktunya sarapan, Yongki tidak melihat istrinya. Tetapi di atas meja, tetap ada kotak bekal makanan untuk dia bawa kerja. Yongki mencari ke dapur, bahkan sampai ke kamar istrinya juga tidak ada. Akhirnya Yongki keluar, ternyata mobil baru Indria sudah tak terlihat. Tumben dia berangkat lebih pagi, saking semangatnya memakai mobil baru, atau memang marah padaku. Gumam Yongki. Semalam Indria memang tampak marah saat dirinya bilang mau menikah lagi, tapi Yongki itu hanya ingin mengetes, sebab bagaimana mungkin ada wanita yang bilang tidak mencintainya, padahal dia sangat tampan, menawan, dan juga penuh pesona. Akhirnya Yongki sarapan sendiri, ada perasaan sepi yang mulai mendatanginya. Kenapa aku jadi ragu untuk melamar Sinta? Aku ini adalah Yongki, sejak kapan aku jadi pengecut begini? Gumam Yongki. Dalam hatinya ingin membatalkan niat melamar Sinta. Tetapi harga dirinya tidak mau kalah tunduk pada sang istri. Setelah sarapan, Yongki langsung berangkat kerja. Sesampainya di sana sudah ada Miftah. Ngapain pagi-pagi kemari? Tanya Yongki. Nih, aku kembalikan ponsel yang aku beli kemarin. Belum aku apa-apain. Ujar Miftah dengan wajah masam. Kau kenapa? Bukannya itu buat pacar kamu? Tanya Yongki tak bisa menahan tawa. Sialan sekali, dia minta ponsel sudah aku belikan, ternyata malah selingkuh. Ya sudah, aku tidak jadi kasih dia. Aku kembalikan ke kamu saja deh. Lumayan, 25 juta bisa buat kita minum nanti malam, jawab Miftah. Sepertinya tidak deh. Kamu tahu sendiri istriku bagaimana. Kalau aku ketahuan mabuk, dia bisa adukan ke Abah, tolak Yongki. Kini giliran Miftah yang tertawa ngakak, sebab baru kali ini Yongki bilang takut dengan istri. Apa maksudmu tertawa begitu? Sela Yongki tak terima. Tidak apa-apa, hanya saja aku merasa sejak kamu menikah, jiwa liarmu itu sudah mulai terkendali, ucap Miftah serius. Aku merasa biasa saja sih, tidak ada perubahan, jawab Yongki tidak mau mengakui. Dulu setiap pulang kerja, kita akan ke cafe, ke klub malam. Tapi sekarang, selesai kerja, kamu langsung pulang. Bahkan anak-anak lain pada nanya kamu masih hidup atau belum, ujar Miftah. Yongki terdiam. Dia merenungi memang semenjak menikah dengan Indria, dirinya jadi rajin sholat, dan melupakan dunia malam. Setelah kerja juga kepikiran ingin makan malam di rumah masakan istrinya. Oh iya, kita membahas istri kamu yang bercadar, aku jadi kepo juga sama dosen bercadar yang lagi viral, sela Miftah. Dosen bercadar apaan? Tanya Yongki tersadar dari lamunan. Jadi ada mahasiswa yang memotret dosennya itu, lalu mengunggah ke sosial media. Dalam waktu beberapa jam, sudah langsung jadi trending topik. Masalahnya, dosen itu memakai cadar, tetapi naik mobil sport terbaru yang aku incar. Tapi sudah kehabisan stok itu. Ucap Miftah menggebu-gebu. Ah, hanya gitu saja. Coba kalau cadarnya dibuka, ternyata giginya empong bagaimana? Sela Yongki tak tertarik. Ah, mataku ini sangat jeli. Walau dia memakai pakaian tertutup, tapi dari pose tubuhnya saja, aku tahu dia pasti seksi dan cantik. Coba kamu lihat. Pokoknya aku mau mengincar dia. Sergah Miftah, sembari memperlihatkan layar ponselnya. Yongki seketika langsung shock. Dari mobil dan juga postur tubuh, dia sudah yakin itu Indria. Plak! Yongki langsung menjita kepala Miftah secara refleks. Kau ini apa-apaan sih? Tekik Miftah kesakitan. Dia ini istriku. Jawab Yongki ketus. Serius? Tekik Miftah seolah tak percaya. Apa aku bercanda? Balas Yongki. Wah, kamu kan tidak suka dia. Kalau gitu berikan saja padaku, matamu itu rusak. Walau dia pakai cadar sudah pasti sangat cantik, pinta Miftah antusias. Pergi sana. Bentak Yongki jadi kesal. Malam ini aku makan malam di rumah kamu ya?
Pinta Miftah. Kamu jangan macam-macam, Dik. Walau aku tidak mencintai istriku, tapi tidak akan pernah aku berikan padamu. Sergah Yongki. Entah kenapa Yongki merasa dadanya bergemuruh kepanasan. Foto Indria yang baru membuka pintu dan mau keluar dari mobil memang memiliki pose yang sangat bagus. Apalagi ada angin yang mengibarkan jilbab dan didukung mobil kerennya, membuat foto itu semakin kece. Ah, tenang saja, aku tidak akan mengganggu istrimu kok. Aku ini walau sedikit brengsek, tetapi tidak akan memakan teman sendiri. Aku hanya penasaran dengan masakan dan mobil istrimu saja, bujuk Miftah. Yongki terdiam, tidak mempedulikan sahabatnya itu sama sekali. Wah, jadi benar dugaanku. Kamu ini sudah jatuh cinta pada istrimu, sampai orang lain mau melihat saja tidak boleh, ejek Miftah. Berisik ah, sana pergi, aku mau fokus kerja. Usir Yongki. Pokoknya nanti jam 7, aku mau makan malam di rumah kamu. Titik. Jawab Miftah berlalu pergi, sambil melambaikan tangan. Yongke tahu watak Miftah, jika sudah ada keinginan walau ditolak sekalipun, malam ini juga akan tetap datang. Semakin penasaran, Yongki membuka ponselnya sendiri. Memang Indria tengah viral, sebagai dosen memakai mobil mewah, pasti akan menjadi sorotan untuk para mahasiswa yang masih muda. Indria yang tadinya ingin mampir ke rumah mertuanya, jadi mengurungkan niatnya. Karena suaminya memberi pesan, kalau malam ini akan ada teman yang datang makan malam. Mas Yongke Ana, kemarin marah karena aku mengajak teman ke rumah, sekarang malah dia yang membawa temannya, gumam Indria. Sebagai istri yang berbakti, walau hati masih kesal dengan pembicaraan semalam, tetapi Indria tetap patuh. Sesampainya di rumah, suaminya ternyata juga sudah pulang. Mas, kok tumben sudah pulang? Tanya Indria heran. Aku tidak enak badan, jawab Yongki berbohong. Kamu sakit? Tanya Indria, langsung melepas sarung tangan dan menempelkan punggung tangannya ke dahi Yongki. Yongki yang tidak ingin ketahuan berbohong, langsung memegang tangan Indria. Astaga! Jemarinya lentik sekali dan begitu mulus, batin Yongki terpana. Indria yang masih merasa kikuk, langsung melepaskan diri dari pegangan tangan suaminya dan memakai sarung tangan lagi. Sebaiknya Mas Yongki langsung istirahat di kamar saja, akan aku buatkan bubur ayam dan siapkan obat. Bujuk Indria. Aku tidak suka bubur dan obat, aku hanya kecapean saja dan tubuhku linu-linu, sergah Yongki panik. Kalau gitu, aku buatkan nasi goreng bagaimana? Terus aku pijit saja. Tawar Indria. Boleh deh, jawab Yongki dengan wajar datar, padahal hatinya berbunga-bunga. Yongki langsung ke kamar ganti kaos dan celana pendek. Kemudian menunggu istrinya datang. Tidak butuh waktu yang lama, Indria sudah datang membawa sepiring nasi goreng dan minuman jeruk hangat. Makan dulu, Mas. Aku mau sholat zuhur dulu keburu waktunya habis, ucap Indria. Iya, jawab Yongki. Kamu sudah sholat belum tadi? Tanya Indria memastikan. Sudah tadi, jawab Yongki berbohong. Selepas kepergian Indria, Yongki langsung melahap nasi gorengnya. Astaga, kenapa bisa seenak ini sih? Gumam Yongki sangat puas. Nasi goreng istrinya ada babat sapi, patai, dan juga rasa terasinya juga, rasa rempahnya terasa pas di lidah. Dalam sekejap, sepiring penuh nasi goreng sudah ludes, minuman segelas besar juga habis. Indria yang selesai sholat maghrib buru-buru menghampiri kamar suaminya. Dalam hati Indria tersenyum, karena suaminya terlihat puas dengan masakannya. Mas, jangan tiduran dulu kalau habis makan, duduk sambil bersandar dulu bujuk Indria. Kalau gitu pijat kakiku dulu deh, aku sangat lelah tadi berdiri lama di jalanan, pinta Yongki. Kenapa? Tanya Indria heran. Sepulang kerja, aku mampir ke Indomaret beli rokok, mobil aku yang terparkir ditabrak truk yang remnya blong, alhasil ringsek bagian belakangnya. Terus, ya aku harus naik taksi pulangnya,
jawab Yongki. Oh, tidak apa-apa. Uang masih bisa dicari lagi. Yang penting nyawa selamat, bujuk Indria. Buruan pijitin aku dong, Sela Yongki mengingatkan. Iya, jawab Indria patuh. Besok aku numpang mobil kamu ya. Terus pulangnya, anterin aku juga, pinta Yongki. Loh, kita kan beda arah. Aku kalau nganterin kamu dulu paginya bisa telat akunya, Sela Indria. Ya sudah, kalau gitu mobilnya aku yang bawa. Kamu akan aku antar jemput, balas Yongki. Indria terkejut, tumbenan suaminya itu berinisiatif untuk bersama seperti ini. Kenapa? Kamu takut mobilnya aku jual. Mobil seperti itu, aku juga bisa beli sendiri. Sindir Yongki. Kalau gitu, kenapa tidak beli lagi? Atau kamu suruh saja antar jemput Sinta? Balas Indria. Kamu kan istriku. Jawab Yongki. Kalau ada susahnya baru menyebut aku istrimu, gumam Indria. Jadi, kamu tidak mau. Kata Abah, suami istri harus saling membantu dan melengkapi satu sama lain, sergah Yongki. Iya, suamiku, jawab Indria mengalah. Baguslah, kalau gitu aku ganti posisi tengkurap. Kamu pijat dengan benar, sekalian sama kepalaku. Balas Yongki menyembunyikan senyumnya di bantal. Tapi aku tidak bisa memijat lama-lama. Katamu akan ada teman yang makan malam. Bisa-bisa aku kewalahan kalau tidak menyiapkan bumbunya dari sekarang, keluh Indria. Memangnya mau masak apa? Aku mau masak gulai dan sate kambing. Prosesnya lama loh. Nanti aku bantu, Sela Yongki. Serius? Tanya Indria kaget. Iya, pokoknya pijat aku yang agak lama, jawab Yongki. Indria heran, kenapa suaminya itu tiba-tiba menjadi sangat manis dan baik hati. Mas Yongki jadi baik, kok aku curiga ya? Apa karena dia diam-diam ingin menikah lagi dan bersikap seperti ini, agar aku tidak curiga ya? Batin Indria merasa aneh. Nonton sampai akhir ya. Terima kasih.